TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Terima kasih terkait dengan sidang jawaban termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 kemarin, ya, kami secara keseluruhan terhadap jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh pihak termohon, bagi kami bahwasanya pihak termohon tidak memahami apa yang menjadi substansi pokok persoalan yang kami ajukan dalam permohonan. Alasannya adalah yang pertama, dalam jawaban KPU bahwa segala perhitungan dan coretan-coretan C hasil KWK itu menurut pihak termohon sudah benar. Padahal di dalam bukti kami tidak seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, ya, perbandingan antara jumlah surat suara sah yang masuk dalam TPS tidak seimbang dengan jumlah surat suara sah, tidak sah, kemudian jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak digunakan. Sehingga kelebihan-kelebihan suara inilah yang menurut kami terjadi kekeliruan, kesalahan dalam perhitungan. Kemudian yang kedua adalah dasarnya adalah coretan-coretan tadi yang menurut termohon itu sudah benar. Padahal dalam peraturan KPU yang ditindaklanjuti melalui buku panduan KPPS bahwasanya setiap kali ada kesalahan dalam penulisan angka dalam C hasil KWK harus dilakukan coretan 2 kali, 2 garis dan dilakukan paraf. Sementara yang terjadi tidak seperti itu, kan? Dan kemudian yang ketiga adalah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak termohon, ya, tidak mampu menjawab keseluruhan masalah yang diajukan atau keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Harusnya C hasil yang kami ajukan di dalam perkara ini harusnya disandingkan oleh pihak termohon, sehingga akan jelas C hasil mana yang benar. Itu menurut pertimbangan kami. Dan yang terakhir adalah ada keberatan dari pihak termohon bahwasanya terjadi kesalahan penulisan. Nah, menurut kami itu bukan menjadi hal yang hal yang mempengaruhi baik substansi maupun makna, ya, uraian-uraian yang tertuang dalam pokok permohonan, karena uraian-uraian tadi itu sudah terjawab di dalam penjelasan akhir berdasarkan bukti yang kami ajukan. Nah, kalau tidak salah itu bukti P1. Nah, sehingga melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum pemohon sangat optimis, ya, bila mana perkara ini dapat dilanjutkan di dalam persidangan pokok perkara, yang pada intinya kita akan melihat secara langsung, ya, fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga apa yang menjadi petitum kami yang tertuang di dalam permohonan itu, yakni pemilihan ulang, ya, pemilihan ulang yang terjadi di semua kecamatan dan kelurahan di beberapa TPS, beberapa TPS yang masuk dalam keseluruhan kelurahan dan kecamatan. Itu sehingga harapan kami bila mana ini dapat digelar, nah, insya Allah ini sesuai dengan harapan kami pada khususnya dan pada umumnya harapan masyarakat Kota Palu yang menginginkan pilkada itu dilaksanakan dengan adil dan jujur. Itu sebenarnya. Jadi ini bukan persoalan menang atau kalah, bukan, ya. Tapi kita berharap agar supaya pilkada ini bisa berjalan dengan aman, ya, dengan adil dan jujur. Itu mungkin harapan kami selaku kuasa hukum. Terkait dengan pembuktian nantinya, ya, jadi insya Allah terkait dengan bukti surat kami sudah ajukan, yaitu P1 sampai dengan P38 keseluruhan TPS yang menurut kami ada kesalahan perhitungan dan coretan-coretan tadi. Kemudian untuk saksi kami juga akan menghadirkan saksi-saksi yang potensial dan saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa atau kejadian yang kami anggap itu suatu pelanggaran, ya, dan kami juga akan berencana untuk mengajukan ahli di dalam persidangan ini. Bahkan ada tambahan satu lagi, ya,
Bahkan ada saksi-saksi yang kami ajukan itu sebenarnya itu dari pihak termohon, karena mereka adalah anggota KPPS dan mereka siap menjadi saksi pada pihak pemohon. Itu mungkin ya tambahan dari pembuktian. Selanjutnya, untuk persidangan selanjutnya itu berdasarkan jadwal yang sudah kami terima sebelumnya itu di tanggal 15 atau tanggal 16. Tapi di dalam persidangan kemarin itu akan disampaikan secara resmi. Yaitu dengan agenda majelis hakim akan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk penetapan apakah perkara ini lanjut atau tidak ya, di dalam pokok perkara.